Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini teman-teman ya. Kali ini saya akan membawakan mereaksi sebuah video. Dimana kita tahu ya, ada sebuah peristiwa yang sangat viral di mana akhir-akhir ini para petani nelayan dari Pontang yang bernama Pak Khalid itu berjuang dengan sangat luar biasa ya, membela teman-teman dari petani nelayan lainnya mewakili seluruh Indonesia ya mungkin ya. Jadi sosok yang benar-benar apa ya, boleh dibilang sangat cerdas ya, dan dia sangat berani dan sangat vokal menyuarakan suara hatinya karena penindasan yang dilakukan oleh sebuah oligarki atau korporasi yang ternyata pemerintah kita sendiri itu amat sangat gimana ya, lunak ya, berbeda jauh dengan apa eh, para penduduk atau warga kecil seperti kita ya. Seandainya kita melakukan kesalahan gitu langsung ditindak. Tapi sedangkan kalau ke para orang-orang level atas, oligarki, korporasi yang lingkarannya kecil, justru pemerintah itu bertindak lambat ya. Dan di video kali ini kita akan mereaksi sebuah pernyataan perwakilan dari JRP, yaitu Jaringan Rakyat Pantura, yang katanya mewakili suara nelayan di daerahnya, yaitu tentang pagar bambu yang justru katanya itu nggak mengganggu, sedangkan secara logis sudah tentu ya, hal itu akan sangat mengganggu. Oke, langsung aja ya kita aksesin videonya ya. Saat ini Mas Sandi harus kemudian menjawab, Mas. Ini klaimnya katanya tidak masuk akal, alasan ini kemudian dibangun swadaya dari nelayan-nelayan mana, dan juga apakah ini untuk abrasi seperti apa, tidak masuk akal Mas Sandi, kata para nelayan, Pak Khalid, Pak Heru dan juga kawan-kawan. Langsung Mas. Monggo silakan. Baik, terima kasih Kang Khalid atas pertanyaan dan segala macamnya. Tentu di alam yang demokrasi ini, yang kita perjuangkan sama-sama bicara soal demokrasi ini tentu sangat dihargai apapun pendapatnya. Kita sepakat itu. Sebelum kita bicara soal masuk akal atau tidak, saya pun perlu bicara soal bahwa tidak masuk akal juga kalau saya dibilang penanggung jawab pembangunan pagar tersebut. Bahwa kemudian saya muncul dan sampai dengan saat ini duduk di sini, tentu itu dari peristiwa ke peristiwa, gitu. Nah, saya ini basicnya mahasiswa, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya juga berorganisasi di luar dari organisasi internal kampus begitu kira-kira. Lalu kemudian saya asli warga Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, desanya Buaran Jati. Jadi agak ke pesisir dikit lah. Tapi tahu betul persoalan masyarakat, insya Allah tahu juga betul persoalan kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Nah, lalu kita melihat berita yang kemudian tersebar masif soal pagar misterius. Kita lihat situasi nasionalnya, lalu kemudian tentu situasi nasional berdasarkan pisau analisa tersebut, ini akan berkaitan dengan situasi lokal yang ada di tempat kelahiran saya. Barang ini proxy war nih. Gitu. Barang ini proxy war, maksudnya apa ini? Isu-isu ini proxy war diciptakan bukan untuk kesejahteraan nelayan itu sendiri. Lalu kemudian jaringan, saya juga perlu jawab bahwa jaringan rakyat Pantura ini juga sudah lama. Tidak ada tadi kaitannya dengan orang tua saya Kang Khalid. Saya menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri. Dengan tadi yang beliau sebutkan. Tidak ada, saya punya simpul-simpul di setiap desa dan segala macam. Namun belum memang nelayan. Nah lalu saat peristiwa itu muncul, barulah kemudian kita bertemu dengan para nelayan dari simpul-simpul yang kita punya. Lalu kemudian kalau ada yang tidak sepakat,
ada yang sepakat dan segala macam, ya itu sah-sah saja. Kapasitas saya di situ sebagai mahasiswa yang kuliah di kota, tidak ingin membiarkan kampung halaman saya diobrak-abrik begitu saja, clear sampai situ. Lalu kemudian akhirnya saya bicara melalui konferensi pers, tidak ada satu kata pun saya bilang, saya tidak menyebutkan satu kata pun bahwa saya sebagai penanggung jawab itu clear, ada videonya. Lalu saya bilang, saya miris dalam konversi itu, kira-kira begitu ya. Saya miris di alam demokrasi yang kita perjuangkan sama-sama dengan darah, air mata, bahkan nyawa. Sampai dengan hari ini, tapi kemudian sudah membabi buta framing-framing yang dilakukan oleh media-media ini. Sampai media-media besar pun, yang dulunya saya percaya banget, Bang, bilang saya penanggung jawabnya. Tidak ada padahal di dalam konversi itu. Sebentar, Mas Andi, narasinya mungkin bisa diputar karena hampir di seluruh media, ini media yang firm ya, media bukan media abal-abal, menyatakan bahwa iya betul JRP yang bertanggung jawab, yang mengaku memasang ini merupakan swadaya masyarakat nelayan setempat. Koreksi Mas kalau salah Mas, supaya ini tidak jadi hoax. Oke ya, dari pernyataan Mas Andi itu katanya dia itu murni suara hatinya ya untuk mewakili rakyat, masyarakat yang di sekitarnya ya. Dan dia itu nggak dibayar sama sekali dia itu nggak dibayar, dia bilang dia nggak dibayar. Dan tentunya dari Pak Khalid itu menyangga ya, terus pernyataan dari Mas Andi ini yang katanya ya nggak mungkin lah ya sesuatu proyek ya sekedar bambu memang ya, tapi kalau swadaya itu nggak mungkin dilakukan oleh masyarakat sekitar, karena pendapatan masyarakat sekitar seperti kita-kita ya tentunya amat sangat terbatas. Seandainya untuk membeli bambu aja 120.000, tentunya untuk sepanjang 30 kilo itu nggak mungkin, dan disangka oleh Pak Khalid. Berikut penjelasannya. Andi, Nah, itu Clear di situ. boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, enggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk enggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya, swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi gitu loh. Coba kapasitas saya sebagai observasi bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir JRP juga di-prank malah ya. Di-prank gimana? Di-prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara Ya kita tidak sesuai dengan fakta. Saya nggak bisa menghakimi itu. Oke. Entah itu yang saya tanya dibayar,
orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam. Oke, jelas ya di video ini ya bahwa Sandi ini mengatakan bahwa dia itu sudah bertanya dan melakukan random sampling bahwa dia mendapatkan sebuah informasi bahwa ya pokoknya itu swadaya dan dia mengatakan dengan lantang bahwa itu ya swadaya dari masyarakat itu sendiri dan dia mewakili masyarakat di sekitarnya di daerah kelahirannya bahwa dia nggak dibayar sama sekali dan dia mengatakan informasi itu yang apa yang dia ketahui ya dari masyarakat. Dan di sini kita bisa berlogika, logis gak sih apa yang terjadi? Tentang pagar yang sepanjang 30 kilo itu ya itu swadaya. Kalau menurut teman-teman gimana? Ya, kita ikuti terus ya dan semoga perjuangan dari Pak Khalid untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Bontang, Tangerang sekitarnya mewakili nelayan seluruh Indonesia bisa memenangkan memenangkan kasus ini ya tentang pagar yang ilegal tersebut dan yang takutnya bahwa tanah itu nantinya akan dikuasai oleh pihak tertentu, oligarki, korporasi dan yang lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.